Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kasih karunia-Nya yang mengizinkan kita boleh bersekutu bersama. Kalau sesaat lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian penyembahan kita terlebih dahulu bagi Dia. Haleluya. Mari katakan, ku nantikan. Ku nantikan janji Allah. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sekali lagi, ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Kami percaya Allah bekerja. Kami percaya pada firman-Nya. Kami teguh berdiri atas janji-Nya. Kami bersuka di dalam Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada firman-Mu Tuhan kami temukan kepastian. Dan di sana kami dapati ketenangan bagi jiwa kami. Pada firman-Mu kami temukan sukacita yang sejati, yang melebihi apa yang bisa diberikan oleh dunia ini. Dan sesaat kalau kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman itu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Bentuk kami, tegur kami, didik kami. Sesuai kehendak-Mu. Biar itu yang terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kasih karunia-Nya. Buat kesempatan yang masih diberikan untuk kita boleh bersekutu dalam firman-Nya. Kita bersukacita dalam persekutuan kita dengan firman-Nya. Dan sukacita itu yang kali ini kita mau belajar bersama. Sukacita yang kita dapati dari seorang yang bernama Paulus. Dikatakan dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Kenapa? Ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doa-Mu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Kita mau belajar tentang sukacita Paulus. Suatu deklarasi yang diumumkan ketika dia sedang dalam penjara. Di sana kita temukan suatu kekontrasan. Penjara artinya terkurung. Penjara artinya terbelenggu. Penjara identik dengan kesusahan, kesedihan, duka cita. Tapi di sana, di dalam penjara, Paulus menulis surat dan dia berkata, aku bersuka cita. Dan bahkan aku akan terus bersuka cita. Kenapa Paulus bersuka cita? Karena dari dalam penjara sekalipun dia tahu bahwa dengan dia di penjara, saudara-saudaranya seiman justru memiliki keberanian untuk memberitakan Injil kebenaran Allah. Dan walaupun ada beberapa orang, ada sebagian orang yang dengan maksud tidak baik memberitakan Injil, dengan maksud mereka memperberat beban Paulus di penjara, di sana pun ketika Paulus disakiti hatinya oleh orang-orang tersebut, Paulus ngomong, aku bersuka cita. Karena bukan tentang aku. Karena apa? Yang penting Kristus diberitakan, ayat yang 18. Yang penting Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Aku bersuka cita. Apa rahasianya? Ayat 19 berkata, karena aku tahu. Karena aku tahu. Tahu apa? Bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doa-Mu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Karena aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segala sesuatu. Karena aku tahu bahwa kesudahanku itu sudah dijamin oleh Yesus Tuhanku. Paulus tidak berkata, aku bersuka cita karena aku tahu 3 hari lagi aku akan bebas. Aku bersuka cita karena aku tahu tidak lama lagi aku bisa berkumpul bersama-sama dengan kamu.
Paulus nggak tahu kapan dia bebas. Paulus nggak tahu kapan belenggu itu akan dilepaskan. Tapi yang dia tahu apa? Kesudahannya. Bahwa ujungnya, bahwa akhir dari semua ini adalah keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Di sana Paulus bersukacita. Di sana Paulus mendapatkan kekuatan. Karena dia tahu, karena aku tahu. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu. Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Dia berkata, aku menderita tapi aku tidak malu karena aku tahu. Tahu apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, hingga pada kesudahannya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Siapa? Kepada dia. Dia siapa? Kita mundur ke ayat yang ke-9 dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Paulus tahu bahwa setelah apa yang fana ini berakhir, ada kekekalan yang menanti kita. Dan sukacita Paulus bukan hanya berdasar apa yang dinikmati selama kesementaraan hidupnya, tapi pada kepastian apa yang sudah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanan anaknya bagi dia dan bagi kita semua. Sebab kuasa maut itu telah ditaklukkannya, telah dipatahkannya. Dan hidup yang tidak dapat binasa itu sudah disediakannya. Dan itu jauh lebih mulia dari segala apa yang dunia ini bisa tawarkan kepada dia, pada Paulus dan kepada kita. Dan apa yang sudah dipegang itu, apa yang sudah diberikan itu, itulah yang mendatangkan sukacita bagi Paulus. Dan itu juga yang seharusnya mendatangkan sukacita bagi kita. Paulus dalam penjara, dia bisa bersukacita. Kenapa? Karena aku tahu, karena dia tahu. Dia tahu apa? Roma 8 ayat 28. Dikatakan di sana, karena kita tahu sekarang, tahu apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak kehilangan sukacita kita. Mungkin saat ini ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Mungkin saat ini ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu kenapa. Kita tidak tahu jalan keluarnya. Mari arahkan pandangan kita pada apa yang firman Tuhan mau kita ketahui. Dan seperti Paulus kita belajar berkata, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu. Tahu apa? Tahu bahwa Yesus sudah mati menebus dosaku, bahwa kuasa maut telah dipatahkan olehnya. Aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, bahkan dalam ketidaktahuanku. Di sana Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan selepas kehidupan yang sementara ini pun sudah Tuhan jamin kehidupan kekal selama-lamanya di surga bersama dengan Dia. Karena aku tahu, karena Roh Kudus yang menuntunku, karena firman Tuhan yang dinyatakan kepadaku. Terpujilah Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat firman-Nya. Kita bersyukur pada Tuhan buat tuntunannya. Kiranya Roh Kudus yang terus bekerja untuk kita bertambah dalam pengetahuan, dalam pengertian
Dan di sana kita temukan kekuatan, di sana kita temukan sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berdoa kiranya apa yang dinyatakan pada kami dalam kesempatan ini boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, boleh menghibur kami Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan di mana banyak hal yang tidak kami mengerti, banyak hal yang kami tidak tahu. Kami mau belajar mengarahkan pada apa yang kami tahu, pada apa yang pasti, pada apa yang firman Tuhan ingin kami ketahui tentang Tuhan. Dan di sana Tuhan, kami temukan kekuatan untuk terus berjalan. Di sana kami temukan sukacita yang sejati di dalam janji Tuhan. Kuatkan kami Tuhan.